Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan judul Membuat Minuman Jeruk. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Sehari setelah pemakaman ayah saya terkejut karena gantinya bunga. Sebuah paket dikirimkan kepada ibu saya yang berduka. Dia membukanya dan menemukan keranjang dengan lumut kering di atasnya. Sebuah catatan menjelaskan bahwa ini adalah taman musim semi, tetapi tampak sama sekali tidak seperti itu. Kartu petunjuknya memberi instruksi untuk menempatkan itu di tempat yang mendapat sinar matahari, menyiraminya, dan dalam waktu singkat dia akan memiliki sekeranjang bunga tulip, bunga yakut, dan bunga bakung. Ketika bunga-bunga di keranjang itu mekar, itu sangatlah indah sehingga itu memutuskan untuk membawanya ke gereja. Saat kebaktian dimulai, pendeta bertanya kepada ibu saya apakah dia mau membawakan cerita anak-anak. Dia setuju. Saat dia mulai berjalan ke depan, dia masih berusaha memutuskan apa yang harus dia ceritakan. Lalu matanya tertuju ke sekeranjang bunga musim semi itu, dan dia berpikir, saya akan memberitahu anak-anak bagaimana kakek Roy berada di tempat penantian, menunggu kedatangan Yesus, sama seperti umbi bunga-bunga yang sedang menunggu untuk mekar. Anak-anak duduk terpesona saat dia menjelaskan kepada mereka pelajaran yang sukar ini. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, dan akan seperti apakah kakek ketika Yesus datang? Mackenzie mengulurkan tangannya dan sambil tersenyum lebar berkata, dia akan seperti ciptaan baru. Setelah kebaktian, pendeta memberitahu ibu bahwa dia belum pernah mendengar penjelasan yang lebih indah tentang kematian sebelumnya dan menyarankan agar dia menulis buku cerita anak-anak. Dia melakukannya dan itulah awal dari kehidupan barunya. Dengan dorongan dari adik saya, Mergi, dan teman-teman, ibu saya menulis The Waiting Place dan juga sebuah buku tentang alam semesta. Selain buku, dia juga menulis lagu dan merancang mainan anak-anak yang kini dipasarkan. Anda pernah mendengar pepatah, jika hidup memberi Anda jeruk yang asam, buatlah itu menjadi minuman jeruk yang segar.
Saya percaya Ibu tidak hanya membuat minuman jeruk, tetapi juga pai jeruk. Kini di usia 77 tahun, Ibu terus memuji Tuhan dan mengharapkan keajaiban. Dia menghayati lirik dari salah satu lagu terbarunya. Tetapkan tujuan yang tinggi karena semuanya terserah padamu untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin Anda raih. Hidupmu bisa bermanfaat. Jangan tertinggal di belakang. Saat perjalanan selesai, Anda sudah menikmatinya. Hari ini adalah hari baru untuk mulai mengejar impian Anda dan untuk mekar bagi Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.